Pernah nggak sih kita berpikir, kenapa bencana alam selalu ada di mana-mana? Jangankan di setiap negara, di setiap pelosok, di setiap wilayah, pasti selalu ada bencana alam. Entah itu banjir, kebakaran, longsor, gempa bumi. Apakah kita pernah merenung kenapa itu semua bisa terjadi? Apa yang bumi ini inginkan? Dan apa penyebabnya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, aku akan membahas tentang mengapa bencana alam sering terjadi. Bahkan bukan hanya di negeri kita, tetapi di negeri orang lain, bahkan mungkin di belahan bumi ini banyak sekali terjadi bencana alam. Apa penyebabnya? Dan mengapa bisa demikian? Apakah kita pernah merenung dari kejadian yang telah terjadi atau dari musibah yang sedang menimpa kita saat ini? Seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu memiliki iklim yang tropis. Dan Indonesia itu memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tentunya masyarakat kita sudah tahu ya apa yang akan terjadi di musim kemarau dan musim hujan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah masyarakat kita pernah merenung apa yang akan terjadi di musim kemarau, bagaimana cara menangani musim kemarau, dan apakah masyarakat kita pernah merenung dan berpikir bahwa bagaimana caranya menghadapi musim hujan, sehingga tidak terjadi banjir terus-menerus. Apakah kita pernah merenung sampai sejauh itu? Tentunya kita semua udah tahu ya, kalau misalnya kita lagi musim kemarau, kita akan kesulitan untuk menemukan air bersih atau mendapatkan air bersih yang layak untuk kita pakai buat kehidupan sehari-hari. Nah, di musim hujan, kita juga udah tahu bakal terjadi yang namanya banjir. Apalagi di tempat-tempat yang jumlah penduduknya itu banyak. Di saat musim kemarau, banyak banget tanaman atau tumbuhan yang mati karena kekeringan. Dan di musim hujan, banyak banget wilayah atau hampir seluruh wilayah Indonesia terkena yang namanya banjir. Dan kalian tahu nggak sih, ketika banjir terjadi, orang Indonesia itu nanggapinnya santai karena mereka berpikir bahwa bencana banjir itu adalah hal yang biasa yang sering terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Selain dari kekeringan dan banjir, di Indonesia juga banyak terjadi ya musibah seperti gempa bumi, letusan gunung Merapi, longsor ya, di mana-mana itu sering terjadi banget. Salah satunya dengan banjir nih. Kita pernah sadar nggak sih kenapa banjir itu bisa terjadi? Kita bisa sadar nggak sih kenapa bencana ini terus-terusan terjadi di negeri kita? Coba kita renungi apa penyebabnya. Penyebabnya tentu balik lagi ke diri kita sebagai manusia. Kenapa kita tidak pernah disiplin? Contohnya untuk membuang sampah pun seringkali kita membuang sampah sembarangan. Sehingga sampah-sampah tersebut mengalir di selokan, akan menjadi penyumbatan, dan akhirnya terjadi genangan dan menjadikan banjir. Lalu, untuk bencana lainnya seperti letusan gunung berapi, longsor, pernah nggak sih kita berpikir sampai sejauh itu kenapa ini semua bisa terjadi? Ketika bencana sudah terjadi, seringkali masyarakat kita itu menyalahkan pemerintah. Karena apa? Pemerintah telat ataupun tidak bisa menanggulangi bencana alam dengan sebaik mungkin. Tetapi pernah kasih kita berpikir bahwa sebenarnya bencana itu terjadi atas perilaku kita sendiri, bukan hanya karena pemerintah yang kurang untuk menanggulangi bencana alam atau menanggapi bencana alam, tetapi kita sendiri sebagai masyarakat sadar nggak sih kalau kita sering berbuat salah terhadap alam ini, menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Bahkan kita nggak pernah berpikir dampak apa yang akan terjadi ke depannya. Ketika terjadi bencana, seringkali kita menyalahkan satu sama lain, bukannya menyadari. Sebenarnya sebagai masyarakat, kita juga nggak salah juga ya untuk mengeluhkan bencana alam kepada pemerintah. Supaya pemerintah bisa introspeksi bagaimana menanggulangi bencana alam dengan baik dan benar. Dan supaya kedepannya tidak terjadi lagi seperti hal demikian. Namun perlu kita garis bawahi, jangankan hanya pemerintah. Sebagai masyarakat pun kita harus sadar betul bahwa kenapa semua ini bisa terjadi. Kita sering berkoar-koar kalau misalnya ada negara lain nih sedang terjadi bencana alam atau musibah, kita berkata bahwa itu adalah teguran dari Tuhan atau bahkan karma. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa bencana alam yang sedang terjadi di negara kita juga adalah teguran dari Tuhan?
Namun sangat disayangkan ya, masyarakat kita kebanyakannya itu tidak menyadari atas bencana yang telah terjadi. Ya, bisanya cuman mengkritik, mengata-ngatai, tanpa sadar betul bahwa apapun yang terjadi di alam ini, mau di negara kita ataupun di negara lain, itu adalah bentuk teguran dari Tuhan. Alam itu seperti protes kepada Tuhan, bahwa alam itu tidak mau terus-terusan dirusak oleh manusia. Tetapi manusia seringkali menyalahkan satu sama lain. Emang ada manusia tanpa dosa? Emang ada manusia tanpa kesalahan? Gak ada. Semua manusia selalu memiliki dosa, selalu memiliki kesalahan. Dan ketika Tuhan sudah memberikan teguran dalam bentuk bencana alam, baik banjir, kekeringan, kebakaran, kita harus introspeksi diri. Kita harus sadar diri. Alam itu membutuhkan kerjasama dengan kita, bukan kita selalu merusak alam. Apalagi akhir-akhir ini, karena ada bencana besar di salah satu negara, tepatnya di Amerika Serikat, di Los Angeles, yang dimana telah terjadi kebakaran yang begitu dahsyat ya, yang disebabkan oleh cuaca yang begitu kering, minimnya hujan, lalu hembusan angin dari Santa Ana yang kecepatannya mencapai 160 km per jam, dan itu memperparah kebakaran semakin meluas ya. Bahkan kawasan elit itu habis terbakar semua. Dan komentaran netizen Indonesia adalah mengatakan bahwa itu adalah, mohon maaf, karma, bahwa itu adalah azab dari Tuhan. Sebenarnya kita sadar sendiri nggak sih, bencana alam di negara kita juga tidak jauh dari itu, teguran, karma, atau bahkan bisa dikatakan juga azab dari Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa aku bisa berkata demikian? Karena yang namanya bencana memang terjadi atas kehendak Tuhan, tetapi pasti ada faktor penyebab terjadinya bencana tersebut. Aku pun membaca lagi komentaran-komentaran netizen yang membandingkan dengan bencana yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya banjir. Dan banyak banget netizen yang berkata bahwa banjir mah udah biasa, tiap tahun juga langganan. Sampai sudah sebiasakannya banjir tersebut yang menjadi karakter masyarakat kita bahwa banjir adalah hal yang biasa. Padahal tak jarang juga dari banjir banyak menelan korban jiwa ya. Salah satunya aku pernah melihat berita di mana anak kecil itu masuk ke selokan yang 1 bulan kemudian jasadnya baru ditemukan. Itu karena apa? Karena banjir. Kok masyarakat kita tetap nggak sadar ya, menjadikan banjir suatu kebiasaan yang mungkin bagi mereka hal yang lumrah, bukan memperbaiki bagaimana supaya tiap tahun ketika musim penghujan itu tidak banjir. Masyarakat kita itu mindsetnya masih kayak terpentok di situ-situ aja, dan menjadikan hal yang mohon maaf kurang baik itu menjadi hal yang lumrah dan hal yang wajar. Kita juga harus menyadari bencana alam yang terjadi di negara kita juga sendiri adalah teguran dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalian harus tahu, alam itu butuh kerjasamanya sama kita. Dari sebab itu kita sebagai manusia harus merenungi, harus introspeksi diri, sadar diri lah kalau misalnya Tuhan udah memberikan teguran, baik di negara orang lain atau di negara kita. Kita merenung, kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang telah terjadi, bukan malah sebaliknya. Yuk, lebih baik kita renungi, kita introspeksi diri, kita perbaiki diri. Bagaimana caranya supaya alam itu enggak marah loh. Sejujurnya alam itu selalu mengadu kepada Tuhannya untuk memberikan hukuman ke negara A, negara B, negara C atas perilaku kita sendiri. Daripada kita banyak menyalahkan, lebih baik kita banyak introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kalau dalam Islam, bencana alam itu disebutnya dengan kiamat sugro ya, atau kiamat kecil. Ini baru kiamat kecil, kita udah kalang kabut. Bayangkan, kalau kiamat kubro, kiamat yang benar-benar terjadi, melenyapkan seluruh muka bumi ini, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Yuk, dari mulai sekarang kita selalu merenung dan introspeksi diri, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.